بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير الورى سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin rahimah rahimakumullah. Masih dalam bacaan hadis yang ketujuh dari kitab Maw'izul Asliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Anas bin Malik, kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah wa qaddaha wujibat lahu arba'atu alabi dhanbin min al-kaba'ir." Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kata Rasulullah, barang siapa mengatakan kalimat la ilaha illallah wa qaddaha, dan ia panjangkan kalimat tersebut, tidak dibacanya cepat, niscaya diruntuhkan bagi dia 4.000 dosa daripada dosa-dosa besar. Bukan sekadar dosa kecil lagi, namun dosa besar. Alhamdulillah, di minggu kali ini kita pembahasan di minggu yang ketujuh daripada hadis tersebut. Minggu yang ketujuh tentang hadis man qala la ilaha illallah kutibat lahu arba'atu min al-kaba'ir. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Berbicara tentang kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Quran itu tidak terlalu banyak Allah mengatakan. Jadi ada la ilaha illallah dalam Quran itu. Ada la ilaha illahu, ada la ilaha illa anta, ada la ilaha illa ana. Jadi kata-kata la ilaha illa ini di Quran ada beberapa kali Tuhan mengatakan. Ada yang la ilaha illallah, ada yang la ilaha illa huwa. Ayat kursi itu kan, wal hayyul qayyum la ilaha illa huwa. Ini yang terbanyak. Ada lagi la ilaha illa anta, sedikit lagi. Yang terakhir la ilaha illa ana. Ini pun sedikit lagi Tuhan mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Akunya di sini Tuhan. Terkadang kita salah memahami, membaca Quran diambil la ilaha illa ana. Jadi salah memahami, dikira dirinya itu adalah Tuhan. Padahal ini perkataan Tuhan menceritakan innani anallah itu Tuhan. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu dipotongnya ujungnya, diambilnya tengah-tengah. Ini mentafsirkan Quran seluruh, diambil akhirnya aja. Padahal ada kata-kata sebelumnya, innani anallah la ilaha illa ana. Innani yang buat Allah. Nah, itu kenapa banyak orang yang mengkaji ma'rifat yang salah itu mengaku dirinya la ilaha illa ana. Diambil ujungnya, dibuangnya awalnya. Itu berbahaya. Mentafsirkan Quran berkaget-kaget, innani anallah dibuang. Terkadang ada ucapan dari orang-orang yang mengkaji ma'rifat tapi yang salah. Dari Allah itu awal, dari anta paling tingginya dari ilaha illa ana. Nah, ini yang bahaya. Padahal yang ada paham ini ayat apa di Quran apa, kisahnya kayak apa. Yang Quran itu ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabun nuzul. Itu yang ada paham asbabun nuzul ayat ini apa.
diartiakannya seorang pakai Google ulang semua tafsiran seorang berbahaya. Jadi kita kaji dulu yang pertama la ilaha illallah ini sesuai hadis kita tadi kan, man qala la ilaha illallah, siapa mengatakan la ilaha illallah, tadi kan Nabi Muhammad dia panjangkan kalimatnya, diutuhkan bagi dia 40 selesai. Kalau yang lihat Quran itu kata-kata la ilaha illallah ini kan ada dua di Quran. Pertama di surah As-Saffat ayat 35. Yang kedua di surah Muhammad ayat 19. Ada banyak Tuhan mengatakan kalau la ilaha illallah ini banyak benar. Yang tulisan ya. Kalau la ilaha illallah di Quran ada dua tempat. Pertama surah As-Saffat ayat 35 dan kedua surah Muhammad ayat 19. Nah, cuma dua tok Tuhan menyebut kalimat la ilaha illallah. Paling banyak la ilaha illallah banyak. Wa rahmatur rahim wa al qayyum. La ilaha illallah wa zalimin ada banyak juga. La ilaha illallah sedikit lagi. Jadi la ilaha illallah ini di Quran disebutkan dua kali. Pertama surah As-Saffat ayat 35. Apa kata Allah? Innahum idza kanu la ilaha illallah yastakbir. Ya Tuhan, sesungguhnya orang-orang mujrimun, orang yang tujuh berbuat dosa, apabila disuruh ia katakan la ilaha illallah, yastakbirun, ia enggan, yang ada aku, dia tak kabur. Itu ciri orang mujrimun, tujuh berbuat dosa. Apabila disuruh mengatakan la ilaha illallah, ada aku, yastakbirun. Innahum idza qila lahum, sesungguhnya mereka yang mujrimun, yang tujuh berbuat dosa, apabila engkau katakan bagi mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka takut, enggan, tak kabur. Di sini dikatakan sebagai ulama sufi ada tanda ketika orang enggan berzikir itu rentan dihinggapi penyakit takabur. Jadi misal orang itu setiap hari kuliah zikir, bicara dia dah pun seorang berzikir saat lagi, intinya ketika ia enggan berzikir itu ada bibit yastakbirun, bibit orang-orang takabur. Hati-hati. Kenapa ya Tuhan? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min al-kibr. Selamanya akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit haus bibit takabur. Sedangkan di surah As-Saffat ini Tuhan mengatakan ada lagi bibitnya, pokoknya induknya takabur, istakbir. Jadi orang yang enggan disuruh berzikir, idza qila lahu, dikatakan baginya istighfar atau zikir, ya pasti yastakbir. Ada di surah As-Saffat ini pernyataan kalau orang enggan berzikir itu dihinggapi sifat-sifat takabur dalam hatinya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan ada orang mujrimun itu ketika disuruh bagi mereka berzikir pasti yastakbir. Surah As-Saffat ayat 30. Jadi kata-kata la ilaha illallah yang tertulis di Quran, idza qila lahum la ilaha illallah, pertama di As-Saffat, lalu yang kedua di surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu munqalabakum wa masawwakum. Di surah Muhammad ayat 19, apa kata Allah? Fa'lam,
annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di surah Muhammad ayat 19 ini Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini memberi isyarat apa? Sebelum mengatakan la ilaha illallah itu fa'lam, belajar dulu. Ilmunya apa yang amalkan i'lam, fa'lam, pahami bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam, disuruh kita belajar ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Uniknya di ayat ini ada tambahan wastaghfir. Wastaghfir. Dan juga wal mukmini wal mukmin. Uniknya di ayat ini ada tambahan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbi. Ketika kalian mempelajari kalimat la ilaha illallah, apa wastaghfir, minta ampunkan bagi dosa kalian dan dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Anehnya ayat ini kalau kita telusuri, ketika mempelajari kalimat la ilaha illallah itu kenapa disuruh istighfar? Wastaghfir lidzanbi, minta ampun bagi dosa. Padahal cakapian berdosa kan wajib istighfar. Misal andai kalian mabuk, istighfarlah ya. Jika kalian berjudi, istighfarlah ya. Jika kalian berzina, istighfarlah ya. Kalian makan riba, istighfarlah wajar. Ini ketika menyebut la ilaha illallah pun wastaghfir lidzanbi, minta ampun bagi dosa engkau dan dosa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Sama halnya kayak sembahyang. Nabi kadang meninggal ketika Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pasti awal pertama kali yang diucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Padahal Nabi ubah sembahyang, ubah berbuat baik istighfar. Secara logika itu kurang tepat. Kenapa? Andai berbuat dosa, wajib istighfar. Ini berbuat kebaikan, masa istighfar lagi? Seolah-olah akal logika kada masuk. Padahal Tuhan itu memiliki syarat hikmah kenapa demikian. Nabi kenapa setelah sembahyang istighfar? Nabi mengajari umatnya apa? Ketika kita tentang sembahyang, kita istighfar itu mungkin karena sembahyang kita itu kada sempurna, ada khusyuk, pikiran kemana-mana. Belum saat khusyuk sempurna. Belum makanya takbir sudah mana hilangnya. Wajar istighfar. Yang sehari memang ada satu sembahyang satu rakaat khusyuk sudah luar biasa. Awaknya bujuri musala, dia apa humaan mana panurihan atau kok bujuran takbirnya. Kenapa disuruh istighfar? Wastaghfir lidzanbi. Itu juga ketika Tuhan mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa ini Tuhan? Apapun kita mempelajari kalimat la ilaha illallah ini pasti ada bujur benar. Ada juga orang yang bujur hak kecuali Nabi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah bujur sempurna cuma Rasulullah. Selain Rasulullah ada yang sempurnanya. Ilmu pun kayak gitu, ilmu zikir pun kan ada yang paling bujur, yang paling tepat menjelaskannya kecuali Nabi juga. Kenapa kita disuruh wastaghfir lidzanbi, minta ampun dulu bagi dosa kamu. Kenapa? Selama kita belajar yang awal ini mungkin kan sempurna, kurang memahami maknanya kan, kurang pengerasaannya kan, penghayatannya kan. Kenapa disuruh istighfar wastaghfir lidzanbi?
Bahkan bukan hanya itu aja, walil mu'minin wal mu'min, bagi orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Kenapa? Kan bagi kita pribadi wajar. Kenapa bagi orang beriman laki-laki dan perempuan bisa istighfar juga? Kenapa? Mungkin ketika kami menjelaskan pun bisa salah juga buat dia. Nah, disuruh istighfar bagi dosa sendiri dan dosa orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Karena untuk menjabarkan hakikat la ilaha illallah ini ada dari Rasulullah yang kecuali Nabi. Nah, kenapa di surah Muhammad? Surahnya pun surah Muhammad menandakan bahwa Nabi Muhammad tadi yang pas. Kan di surah Muhammad ayat 19 ayat zikir, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat. Minta ampun bagi dosa engkau pribadi dan dosa orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Nah, ini dalam sebenarnya kalau kita tapi kok kenapa demikian? Karena untuk fa'lam annahu ini yang ilmu tentang la ilaha illallah ini siapapun manusia bahkan wali sekalipun ada yang bisa mencapai hakikat la ilaha illallah itu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini dulu pertanyaan.